ada beberapa rumah yang memang kondisinya tidak semegah yang dilihat, tapi malah kondisinya masih utuh gitu, dan rumah megah lainnya malah ada yang ambruk gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya di Podcastan Hayu Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa. Beliau bernama Kang Hendy. Sampurasun Kang Hendy. Rampes. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pangestu. Kang Hendy ini beliau sangat sibuk, saya lihat di IG-nya Kang. Sering camping ya, sering ke kegiatan kemanusiaan ke Cianjur, yang terakhir kalau nggak salah ke Cianjur juga Kang ya. Iya. Nah, nanti kita akan bahas di podcast ini bagaimana sih pengalaman beliau ketika naik gunung, ketika membantu kemanusiaan. Pasti sering bertemu dengan mayat Kang ya. Siap. Sudah siap Kang? Kang Hendy, saya lihat di IG-nya itu kerap kali membantu kegiatan kemanusiaan Kang, yang terakhir kalau tidak salah di Cianjur ya. Nah, itu bagaimana Kang pengalamannya ketika di Cianjur itu? Seperti apa Kang? Silakan. Sebetulnya pada saat di Cianjur itu saya mendapat kesempatan pada saat kejadian itu ditugaskan dari salah satu relawan drone. Jadi di Indonesia ini ada satu relawan yang menamakan komunitasnya yaitu Sky Volunteer. Ya, jadi di Sky Volunteer ini tidak hanya kumpulan pilot drone saja. Jadi di dalamnya ada orang yang memang ahli geologi, terus ahli gempa, ahli longsor, pokoknya beberapa kumpulan dari badan-badan yang seperti BMKG, BRIN dan sebagainya. Jadi orang-orang yang kompeten di bidang yang ada hubungannya dengan kondisi geografis Indonesia. Berarti itu sangat dipentingkan sekali Kang, yang memiliki drone atau pilot drone itu ketika ada bencana itu fungsinya sebagai apa itu? Oh, sangat membantu sekali. Jadi pada saat asesmen pertama kali pun sangat diperlukan untuk mendapatkan foto udara, video udara, dan mapping ataupun pemetaan gitu. Jadi pada saat kondisi bencana seperti itu, hasil pemetaan atau gambar dan video udara itu sangat diperlukan bagi instansi pemerintah lainnya yang nantinya akan berhubungan langsung dengan kondisi bencana alam tersebut. Nah, seperti kemarin kan ketika di Cianjur nih, ketika sudah dipoto oleh drone, apa yang didapatkan oleh tim kebijakan lah, namun dia kebijakannya seperti apa? Misalkan dipoto jebret, misalkan tugasnya seperti ini, apakah ada lokasi siaga, misalkan waspada dan lain sebagainya, itu seperti apa? Nah, itu kan kita bisa setelah jadi peta nanti kita akan bisa menentukan. Jadi dalam sebuah wilayah itu menjadi kawasan rawan bencana KRB. Jadi nanti ada kalau misalkan dulu juga sempat kita terjadi di Cimanggung gitu kan. Jadi nanti kita bisa menentukan red zone atau zona merah yang mungkin tidak layak lagi dihuni oleh penghuni sebelumnya. Nah, kemarin Kang Hendy waktu di sana masuk ke red zone itu sendiri atau seperti apa? Sangat karena masuk ke wilayah bahkan pada saat hari pertama penugasan, di hari pertama penugasan itu kita berangkat dari Bandung, itu satu tim yang membawa 2 nama yaitu Labru dan Beta. Saya membawa mereka langsung ke Cianjur pada saat setelah kejadian gempa. Beberapa jam setelah kejadian gempa kita meluncur ke Cianjur karena tiba di sana malam, jadi kita tidak memungkinkan untuk melakukan pengambilan gambar. Jadi baru esok harinya kita langsung meluncur ke epicentrum yaitu daerah Tegalega, dan dimulainya di sana kita melakukan pengambilan gambar dan pemetaan. Alhamdulillah
hasil gambar tersebut bisa dimanfaatkan oleh beberapa instansi pemerintah juga di sana, dan beberapa institusi yang memang memerlukan hasil daripada pengambilan gambar ataupun pemetaan tersebut. Oke, Kang, bisa digambarkan tidak bagaimana sih semencekam apa peristiwa atau keadaan di sana pasca gempa, Kang? Jika bisa saya ilustrasikan, pada saat kejadian di pusat gempa malah tidak separah yang area sebelah utara, karena pusat gempa itu ada di sebelah selatan. Jadi kalau ditarik garis, pusat gempanya itu sendiri tidak separah yang di sebelah utara. Jadi di sebelah selatan itu hanya beberapa rumah yang mengalami kerusakan berat. Itu faktor penyebabnya bisa seperti itu kenapa? Untuk menilai seberapa besar atau seberapa berat kerusakan, kita tidak bisa menyimpulkan dari satu sisi, dari sudut pandang tertentu, karena ada beberapa hal yang memang tidak bisa dinilai dengan logika. Kadang di satu garis lurus rumah yang berjejer ada beberapa yang rusak, dan ada juga yang memang masih berdiri kokoh, dan ada asumsi mungkin karena pondasi rumah tersebut ataupun bangunan tersebut strukturnya kurang bagus. Itu pun tidak bisa disimpulkan langsung demikian, karena ada beberapa rumah yang memang kondisinya tidak semegah yang dilihat, tapi malah kondisinya masih utuh gitu, dan rumah megah lainnya malah ada yang ambruk gitu. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan, oh ini karena struktur bangunan yang bagus ataupun nilai usia si bangunannya sudah tua juga gitu. Jadi banyak faktor lah. Banyak faktor, karena kita tidak bisa menyimpulkan bahwa oh ternyata rumah yang lama yang pada rusak misalkan, ternyata ketika dilihat di lokasi bahkan ada rumah yang mungkin usianya lebih lama daripada usia rumah yang ambruk. Bisa jadi meureun jalma soleh meureun ya. Nah, bisa jadi jika nama eta mah kumaha amal-amalan bisa jadi. Sahabat TV, saya jadi keingetan nih. Saya dengar juga Kang Hendy ini pernah dilinglungkeun, Kang. Ketika naik gunung dilinglungkeun, ketika akan perjalanan ke Dayeuhkolot atau kemana, Kang? Ya.